Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan asabiqunal awwalun, yaitu orang yang dijamin masuk surga. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Golongan yang pertama kali masuk Islam adalah orang-orang terdekat Nabi. Di antaranya Bunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar, serta beberapa orang yang menyusul kemudian. Mereka semua dikenal dengan asabiqunal awwalun. Nabi Muhammad SAW sangat menantikan wahyu yang kedua. Berbeda dengan wahyu yang pertama yang mengabarkan tentang kerasulan beliau. Melalui wahyu ini, yaitu surat Al-Mudaththir 1-7, melalui wahyu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada kaumnya dan menyebarkan agama Islam. Setelah wahyu yang kedua turun, ketenangan hati menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Beliau sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan mengasihinya. Walaupun banyak cobaan yang didera oleh Nabi Muhammad SAW, Allah selalu mengirimkan bantuan dan perlindungan yang nyata. Dari dalam kandungan, ayahnya pun sudah meninggal. Dan ketika masih kecil, disusul ibunya meninggal. Dan ketika itu diasuh oleh kakeknya, dan tak lama kakeknya pun menyusul meninggal dunia. Namun Allah selalu memberikan perlindungan dan pengganti yang lebih baik. Sehingga Nabi Muhammad pun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan perintahnya tanpa banyak kata. Di suatu malam, tiba-tiba istrinya Khadijah terbangun dari tidurnya dan melihat Nabi Muhammad belum tidur dengan muka yang sangat masam dan lesu. Siti Khadijah pun bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kamu belum tidur? Ini sudah larut malam." Nabi Muhammad pun menjawab, "Sekarang bukan saatnya lagi tidur, tapi berdakwah kepada umatku. Karena Allah sudah menurunkan wahyu yang kedua." Bunda Khadijah pun bertanya, "Lalu apa yang engkau risaukan, wahai suamiku?" "Aku hanya teringat kata-kata Warokoh, ketika aku berdakwah, aku akan diusir dan dimusuhi semua orang." Bunda Khadijah pun berkata dengan tersenyum, "Wahai suamiku, akulah orang pertama yang akan masuk Islam dan selalu menemanimu dalam suka dan duka. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah." Mendengar perkataan istrinya, Nabi Muhammad SAW pun merasa tenang dan lega. Begitulah akhirnya Khadijah pun menjadi orang pertama yang masuk Islam. Kota Mekah adalah kota yang menjadi pusat ibadah oleh bangsa Arab. Karena di Mekahlah terletak Ka'bah yang di dalamnya ada Hajar Aswad. Namun ada juga berhala-berhala sesembahan yang ramai dikunjungi pada bulan haji. Jumlah penduduk Ka'bah selalu meningkat. Mayoritas penduduk Mekah adalah penyembah berhala. Ada juga yang beragama Nasrani. Hanya sedikit saja yang masih menganut ajaran Ibrahim, dan ini sangat jarang. Sebenarnya orang-orang jahiliyah telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak datangnya ajaran Nabi Ibrahim. Namun sayangnya mereka menggunakan perantara, yaitu berhala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parahnya mereka semakin sesat ketika memahat berhala-berhala yang kemudian dianggap sebagai Tuhan. Bahkan di antara mereka banyak sekali yang meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemujaan terhadap berhala
bukan mustahil untuk dihapuskan, namun butuh suatu kekuatan dan keberanian. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pun berdakwah sembunyi-sembunyi sampai banyak orang yang memihak kepadanya. Apalagi beliau membawa ajaran baru yang melarang keras untuk menyembah berhala ataupun benda yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Muhammad pun ingin meluruskan kepada orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim dan melakukan praktek riba dalam berdagang. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah. Dia adalah putra Abu Thalib. Ketika terjadi paceklik yang sangat panjang di Mekah, keluarga Abu Thalib sangat memprihatinkan. Maka Rasulullah pun berinisiatif membawa Ali. Saat itu usia Ali masih 6 tahun. Hal itulah yang membuat keduanya dekat. Bahkan Ali pun sangat mengidolakan Rasulullah. Suatu ketika, Ali menyaksikan Siti Khadijah dan Rasulullah sedang melakukan sholat. Ali pun sangat penasaran dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Ali pun mengajukan pertanyaan tentunya setelah mereka selesai sholat. Wahai Rasulullah, apa yang kalian kerjakan dan gerakan apa itu? Dan aku baru pertama kali ini melihatnya. Nabi Muhammad pun menjawab, apakah engkau sangat ingin tahu wahai Ali? Tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah sholat. Dan sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugasku adalah menyampaikan kepada semua umat agar berislam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melakukan sholat. Ali pun bertanya lagi, lalu yang kalian baca waktu sholat tadi apa? Yang kau dengar tadi adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dan Ali pun sangat takjub. Sungguh benarkah ayat-ayat Al-Quran itu sangat indah dan mendamaikan hatiku? Karena Ali tertarik dengan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya Rasulullah pun mengajak Ali untuk masuk Islam. Nabi Muhammad pun berkata tegas, wahai Ali, maukah kau masuk Islam dan meninggalkan sesembahan berhala yang tak berguna itu, seperti Lata dan Uzza? Beri waktu aku ya Rasulullah, dan aku akan berdiskusi dengan ayahku dulu. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, dan satu hal yang kamu harus tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur alam semesta ini. Tak ada satu pun di dunia ini yang berjalan tanpa izinnya. Semalam penuh Ali bin Abi Thalib pun merenungi pembicaraannya dengan Rasulullah. Ali pun tanpa berdiskusi dengan ayahnya segera bergegas menemui Rasulullah. Ali pun berkata, wahai Rasul, aku ingin masuk Islam tanpa berunding dengan siapapun, termasuk ayahku. Nabi Muhammad pun menjawab, Subhanallah, engkau sungguh dewasa dalam berpikir. Aku sangat senang mendengarnya, dan sekarang ikuti aku dalam bersahadat. Ali pun akhirnya bersahadat, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Ali bin Abi Thalib masuk Islam, disusullah Zaid bin Harisah ikut masuk Islam, yaitu budak Rasulullah SAW yang diangkat menjadi anak. Setelah keluarganya diajak masuk Islam, barulah kerabat terdekatnya didakwahi untuk masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Bakar, yaitu dari kabilah Bani Taim. Nabi Muhammad SAW telah bersahabat dengan Abu Bakar semenjak dari anak-anak. Usia keduanya hanya terpaut 2 tahun. Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah. Suatu hari Nabi Muhammad pun mengunjungi Abu Bakar.
Dan Abu Bakar pun bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa orang-orang membicarakanmu? Apakah benar kamu adalah seorang Rasul?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Ya, benar, aku adalah seorang Rasul utusan Allah, yaitu untuk menyampaikan ajaran baru, yaitu ajaran Islam. Dan kedatanganku di sini adalah tidak lain tidak bukan untuk menyampaikan ajaran Islam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta alam ini. Bumi, langit, matahari, dan seisinya adalah berjalan dengan kehendak Allah." Sebenarnya Abu Bakar sangat terkejut, namun Abu Bakar tanpa banyak berpikir langsung mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Bakar berpikir bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang tak pernah bohong dan dapat dipercaya. Dan segera dan saat itu juga Abu Bakar pun bersahadat. Karena sahabat terdekatnya itu mau masuk Islam dan mengucapkan syahadat, Rasulullah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semua tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari kemudian Nabi Muhammad melayat ke tempat saudara dari kerabat ayahnya. Di sana beliau bertemu dengan Utsman bin Affan. Setelah pemakaman selesai, Rasulullah pun menghampiri Utsman. Nabi Muhammad pun menegur Utsman, "Wahai Utsman, kenapa engkau memandangiku begitu? Apakah ada yang salah denganku?" Utsman pun sangat terkejut. Ternyata Rasulullah menyadari keberadaannya. "Maafkan aku Muhammad, aku sangat kagum padamu, dan banyak sekali orang-orang yang membicarakanmu. Namun aku melihatmu benar-benar orang sempurna yang tidak ada celah di mataku." Dan Nabi pun menjawab, "La ilaha illallah." Dan Rasulullah pun membacakan Quran surat Az-Zariyat ayat 22-23. Mendengar surat Al-Quran dibacakan, Utsman bin Affan pun bergetar hatinya. Tak lama setelah itu Rasulullah pamit, namun Utsman bin Affan pun mengikutinya dari belakang. Dan Nabi Muhammad pun berhenti dan bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, apakah engkau ingin mengikutiku masuk Islam?" Utsman bin Affan pun menjawab, "Ya, aku ingin masuk Islam." Dan pada akhirnya Utsman bin Affan pun ikut masuk Islam dan bersahadat. Setelah Utsman bin Affan masuk Islam, Abu Bakar pun ikut berdakwah dengan mengajak kerabatnya masuk Islam. Di antaranya Zubair bin Awam, Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah pun mengajak beberapa orang masuk Islam seperti putri-putri beliau bekas budak Bilal bin Robah, sahabat Arqam bin Abil Arqam, Ubaidah bin Al-Haris, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua terkenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqul artinya orang yang mendahului, sedangkan awal adalah orang yang pertama. Maka As-Sabiqunal Awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam yang pertama dan mendahului yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meninggikan derajat mereka, seperti yang tersebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka itulah orang yang pertama masuk surga. Selama 3 tahun, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan jika melakukan sholat, dilakukan di tempat tersembunyi dan terpencil agar tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Awalnya tidak ada yang peduli apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun lama-kelamaan muncul kekhawatiran dalam diri orang Quraisy karena mereka melihat pengikut Rasulullah semakin bertambah.
Di sisi lain, umat Islam telah menyiapkan kekuatan untuk menegakkan agama Islam di Mekah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.